Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfika Sari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang motivasi belajar. Apakah dari kalian ada yang mengetahui apakah motivasi belajar tersebut? Dan apa pengertian dari motivasi belajar tersebut? Baik, jika belum ada yang mengetahui tentang motivasi belajar tersebut, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar agar mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, itulah tadi pengertian dari motivasi belajar. Adapun jenis dan sifat motivasi belajar. Jenis motivasi belajar yang pertama, motivasi primer, dan yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan oleh motif-motif yang pada umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani manusia. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motivasi sekunder juga berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian sifat motivasi belajar. Yang pertama, motivasi internal, dan yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi internal timbul tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari individu lain, sedangkan motivasi eksternal timbul karena adanya ajakan, pengaruh, bahkan dorongan dari individu lain. Baik anak-anak, ada pula prinsip-prinsip dari motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai penggerak aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi internal lebih utama dibanding motivasi eksternal. Dan yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Dalam motivasi belajar terdapat fungsi motivasi. Fungsi motivasi tersebut untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa adanya motivasi tersebut, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Baik anak-anak, yang terakhir, bentuk dan cara menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang pertama, memberi angka. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, mengetahui hasil. Yang kelima, pujian. Dan yang keenam, memberi ulangan. Ibu akan memberikan contoh mengenai cara menumbuhkan motivasi tersebut. Contoh memberi angka. Maksud dari memberi angka yakni ketika ibu memberikan tugas kepada kalian dan kalian mengerjakan kemudian mengumpulkan, ibu akan memberikan penilaian terhadap apa yang kalian sudah kerjakan. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Semoga pekan depan kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.